Kepala BGN yang juga tersangka kasus korupsi MBG menyebut akan mengungkap sejumlah nama orang besar yang terlibat kasus korupsi MBG. Di saat bersamaan muncul nama yang diduga terseret korupsi MBG. Namun banyak di antara nama yang disebutkan membantah keterlibatan mereka dalam praktik jual beli titik SPPG. Lantas bagaimana Kejagung bisa mengusut nama-nama besar yang diduga terlibat korupsi MBG? Kita bahas bersama juru bicara Partai Gerindra Sugiat dan pengamat hukum tata negara Trisakti Faisal Lohi. Selamat sore Pak Sugiat, selamat sore Mas Faisal. Selamat sore Kompas TV. Ya, Mas Faisal, ketika Sony menyampaikan bahwa ada 26 nama yang terlibat korupsi MBG, orang mulai menebak-nebak siapa gerangan. Menurut Anda perlu tidak diberitahu atau diumumkan kepada publik siapa saja nama-nama tersebut? Buka aja sekalian. Mas Faisal? Suaranya masih di mute, Mas. Oke, baik. Coba saya ke Pak Sugiat dulu. Pak Sugiat, bagaimana Gerindra merespons ketika Sony menyampaikan ada 26 nama yang terlibat korupsi MBG dari eksekutif, legislatif, yudikatif terlibat katanya? Ya, kami dari Partai Gerindra pasti mendukung aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung yang sejak awal membongkar kasus indikasi korupsi yang terjadi di proyek MBG ini. Dan itu kan satu frekuensi, satu semangat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo berkali-kali. Bahkan ketika kemarin Pak Prabowo pidato di DPR, ketika menyampaikan kerangka ekonomi makro, beliau juga sudah menyampaikan pesan bahwa kalau ada penyimpangan apapun terkait dengan proyek MBG, silakan lapor ke beliau langsung pun akan direspon. Jadi saya pikir secara Partai Gerindra mendukung. Tapi terkait dengan 26 nama yang disampaikan oleh Pak Sony Sanjaya, prinsip kami itu menjadi otoritas pihak kejaksaan untuk katakanlah membongkar atau mengusutnya apakah betul apa yang disampaikan oleh Pak Sony Sanjaya bahwa ada 26 nama yang diindikasi terlibat dalam korupsi MBG. Jadi menurut Anda harusnya Sony ungkapkan saja nama-nama tersebut langsung ke publik, begitu ya? Dan disampaikan ke Kejagung? Ya begini Mbak, tapi yang perlu dipahami bahwa dalam proses penegakan hukum kita juga kita mengenal ajas praduga tak bersalah. Jangan sampai bahwa misalnya ada seseorang katakanlah yang sudah menjadi tersangka menyebut 26 nama, bahkan mungkin nanti 100 nama, itu langsung dijustifikasi bahwa mereka terlibat dalam korupsi MBG misalnya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada 2 klaster yang itu sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum kejaksaan terkait dengan kasus ini. Yang pertama adalah klaster tindak pidana korupsi terkait dengan markup dan pengadaan barang dan jasa di BGN. Apakah 20 nama itu terlibat di situ? Kan nanti bisa diverifikasi kan? Atau yang kedua, klaster kedua, ada dugaan jual beli titik dapur. Apakah 26 nama ini melakukan praktek jual beli dapur bekerjasama dengan katakanlah pimpinan BGN? Jangan nanti ketika spekulasi-spekulasi ini dibiarkan merajalela, jangan nanti setiap pemilik dapur yang disebut itu terlibat korupsi, padahal kan logikanya nggak seperti itu. Bahwa memang sejak awal tata kelola MBG ini kan memberi peluang kepada siapapun untuk terlibat, katakanlah mendaftar dalam bentuk yayasan untuk membangun dapur kan tinggal dicek saja. Dari semua dapur yang sudah terbangun atau sedang dalam proses dibangun dari yayasan manapun, kan tinggal dicek apakah memenuhi syarat administrasi, memenuhi syarat ketika diverifikasi faktual, dan tinggal dicek apakah dapur itu dibeli dengan katakanlah memberi gratifikasi atau suap kan. Iya, tapi yang jadi pertanyaan publik itu Pak Sugiat, ketika Sony menyampaikan 26 nama itu adalah orang-orang besar, orang di atas BGN. Jadi itu yang membuat masyarakat akhirnya menebak-nebak. Tampilkan saja secara langsung siapa, jangan sampai nama-nama tersebut justru hilang begitu. Ya saya sekali lagi menekankan bahwa dalam proses penegakan hukum kita masih menganut ajas praduga tak bersalah. Misalnya satu orang anggota DPR yang memang ingin terlibat dalam pembangunan dapur. Katakanlah ada anggotanya membentuk yayasan dan setiap syarat-syarat administrasi dari pemenuhan untuk dapat titik dapur itu dipenuhi. Begitu juga dengan syarat verifikasi faktual, dia siapkan lahan, dia bangun, dan tidak ada misalnya jual beli. Apakah itu dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi? Padahal sejak awal memang
ya tata kelola pengadaan titik dapur itu memberi ruang kepada siapapun untuk terlibat, kecuali misalnya ada pimpinan BGN, itu kan ada konflik kepentingan ya. Misalnya ada pimpinan BGN atau karyawan BGN, pegawai BGN yang membuat Dan yayasan. itu yang terjadi ke Pak Dadan, kan dia terafiliasi sama dapur-dapur. Ya kalau ya mungkin Pak Dadan kan sudah tersangka ya, tapi Iya, kalau benar. nama-nama yang lain yang sesungguhnya dia tidak punya ikatan birokrasi dengan BGN, apakah dia legislatif, apakah dia eksekutif, apakah dia organisasi, apakah dia tokoh masyarakat, apakah dia pimpinan partai, ya selama dia katakanlah mendapat di dapur itu tidak melakukan praktek-praktek suap, praktek-praktek gratifikasi atau jual beli, saya pikir kan sejak awal Oke. tata kelola itu memberi peluang seperti itu. Ada beredar 26 nama yang sudah dibaca oleh publik. Anda sendiri sudah baca belum? Ya, saya mendapat informasi itu, tapi saya tidak punya otoritas atau kewenangan untuk memvalidasi karena memang kan dari pihak kejaksaan sendiri belum memberi validasi terkait 26 nama yang disampaikan oleh pihak pengacara Sony Sanjaya. Sekali lagi kita beri kesempatan atau beri dukungan kepada Kejaksaan Agung. Jangan hanya berpatok ke 26 nama, Mbak, tapi bisa saja nanti siapapun yang terlibat, katakanlah praktek markup pengadaan barang dan jasa di BGN atau praktek jual beli dapur, siapapun itu di luar 26 nama ini silakan Kejaksaan Agung untuk memprosesnya. Ya kita tunggu. Ya, Karena memang kalau kata Sony sendiri 26 nama ini cuma sebagian sih. Nanti saya kembali ke Anda Pak Sugiat. Coba saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, jadi ketika ada 26 nama perlu ditampilkan ke publik atau tidak secara transparan? Mas Faisal dengan suara saya? Oke, baik. Saya ke Pak Sugiat lagi. Pak Sugiat, jadi dari posisi Partai Gerindra saat ini melihat bahwa yang disampaikan oleh Sony yang terlibat mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi dari Gerindra sendiri mengakui tidak bahwa ada masalah sistematis atau struktural di program MBG? Ya, dari momentum peristiwa ini pasti kami mengakui bahwa ada masalah dalam tata kelola pelaksanaan program MBG ini sehingga kepala BGN dan dua wakil kepala BGN-nya sampai harus menjadi tersangka korupsi. Tapi bukan itu pertanyaannya, Mbak. Apakah dengan momentum peristiwa ini seperti yang dikatakan tadi bahwa kita akan menghentikan program MBG, saya Gerindra katakan bahwa jangan karena nilai titik rusak susu belanga. Jangan logikanya ketika misalnya lah dalam konteks pembangunan yang lain, misalnya ada korupsi di pembangunan infrastruktur lalu kemudian kita membangun logika semua pembangunan infrastruktur dihentikan, kan nggak gitu juga logikanya. Kita lihat tujuan besar dari MBG ini, betul bahwa harus diperbaiki tata kelolanya, bagaimana program ini bisa lebih transparan, akuntabel, dan bisa langsung bermanfaat bagi anak-anak Indonesia yang membutuhkan. Betul bahwa ada sebuah evaluasi total terhadap tata kelola MBG, tapi jangan sampai digiring opininya bahwa MBG ini dihentikan. Karena itu menyangkut hak rakyat untuk mendapatkan pemenuhan gizi, hak anak-anak Indonesia. Oke, Pak Sugiat, kalau memang Anda mengatakan, Anda mengakui perlu ada perbaikan tata kelola, kita harus mulai dari mana? Toh pimpinan BGN-nya terlibat kasus korupsi. Ya kan Pak Presiden secara tegas dan cepat langsung sebelum, jadi kronologisnya juga harus kita dudukan, bahwa sebelum Kejaksaan Agung masuk dalam membongkar kasus korupsi ini, berdasarkan informasi yang kita dapat dari pemerintah kan sebetulnya Pak Presiden sudah banyak tahu, banyak informasi, banyak data, dan kemudian beliau mengkonfirmasi ke beberapa lembaga terkait seperti BPKP dan PPATK, kemudian beliau mencopot dulu, Mbak, mencopot dulu kepala BGN dan wakil kepala BGN, baru kemudian aparat penegak hukum kejaksaan masuk di situ. Itu sesungguhnya menunjukkan ada komitmen yang tegas dari pemerintahan Prabowo bahwa tidak pandang bulu, walaupun mungkin Pak Dadan secara personal sangat dekat dan dua wakil kepala BGN-nya juga secara personal sangat dekat, tapi ketika ada penyelewengan, Pak Prabowo langsung mengambil sikap tegas, copot, baru kemudian kejaksaan masuk untuk membongkarnya. Saya pikir ini yang perlu diapresiasi, kan? Oke, baik. Jadi menurut Anda, langkah yang diambil oleh pemerintah baiknya seperti apa melihat banyaknya masalah di program MBG ini? Ya, yang pertama bahwa terkait dengan penegakan hukumnya kita beri kesempatan kepada kejaksaan untuk membongkar setuntas-tuntasnya. Siapapun yang terlibat dalam korupsi MBG ini sesungguhnya menikam program Pak Prabowo dari belakang. Ketika Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan dan berjibaku untuk mensukseskan program ini, ternyata ada aparatur BGN yang melakukan korupsi, itu kan sangat sangat menyedihkan sekali. Yang kedua, saya pikir memang
momentum ini sekali lagi setelah ada kepala BGN yang baru, kita jadikan sebagai momentum evaluasi total bagaimana tata kelola ini sekali lagi transparan, akuntabel, dan yang paling penting adalah langsung bermanfaat bagi anak-anak Indonesia yang membutuhkan kebutuhan gizi yang sangat banyak. Ya, baik. Terkait dengan penanganan hukum, sudah bergabung Guru Besar dari UNSUD, Prof. Ibnu. Halo, Prof. Ibnu, apa kabar? Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Prof, jadi bagaimana ini respon Anda melihat bahwa ada 26 nama yang disampaikan oleh Sony, perlukah memang ditampilkan saja siapa mereka sehingga kita tidak menuduh siapa-siapa? Ini orang menerka-nerka soalnya. Ya, ini kan masih dalam penyidikan. Saya kira harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam nama-nama itu saya kira sebagai bentuk akuntabilitas dalam penguapan perkara, Jaksa Agung mau tidak mau nanti yang membuka semuanya. Tapi dalam tahap bicara bukti. Karena apa? Bicara penentuan orang itu bicara bukti. Sejauh mana bukti itu. Jadi bukan orangnya, Mbak, buktinya. Nah, dari 26 yang disampaikan itu buktinya akurat atau tidak? Ada atau tidak? Lah, disinilah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, bukti-bukti itulah yang akan menentukan A, B, C, N, ada dugaan-dugaan terkait dengan peristiwa MBG. Begitu. Ya, Sony sendiri mengatakan 26 nama ini masih sebagian. Katanya masih banyak dan yang disebutkan adalah orang-orang besar, terlibat dari eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya, memang dalam suatu korupsi mozaiknya juga seperti itu. Sekarang pertanyaannya nanti, ini kita tunggu aja, karena bicara penentuan tersangka, orang itu bicara bukti firm. Sehingga paling tidak, bayangan kami nanti, penuntut umum, penyelidik akan membuat suatu klaster-klaster. Klaster A, klaster B, klaster C, dan sebagainya. Sehingga itu yang dibutuhkan sebagai hukumnya jelas, orangnya jelas, tapi juga tidak melanggar hak asasi manusia. Ya, jadi artinya bahwa Anda juga mendesak Kejagung untuk mengumumkan saja nama-nama tersebut dan beserta dengan buktinya. Ya, karena bicara hukum, bicara bukti. Siapapun yang terlibat bukti kaitannya dengan equality before the law, ya harus bertanggung jawab. Itulah yang harus kita dukung semuanya. Tidak hanya kejaksaan, semua termasuk yang menyampaikan namanya itu kalau bisa dibuka semua. Karena Indonesia itu dalam kondisi memang tanda petik rawan terhadap koruptor. Angka kita NCP-nya itu masih kecil sekali, baru 36. Ini saya kira salah satu langkah untuk meningkatkan daya bahwa Indonesia sesuai dengan asta-cita Presiden adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, kita tunggu langkah Kejagung selanjutnya. Terima kasih Prof. Ibnu, Guru Besar Hukum Pidana, dan sebelumnya juga ada Pak Sugiat. Terima kasih, selamat petang Bapak. Terima kasih, selamat sore. Sorotan lain